Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5905 sampai bab 5906 di channel Dongeng Donghua. Bab 5905. Kejatuhan Kaisar Dewa. Lampu pedang ini berwarna hitam pekat, sedalam tinta, dan mengandung niat membunuh kehampaan yang mengerikan, kekuatan pembunuh yang dapat mempengaruhi terungkap jiwa setiap orang. Terlebih lagi, tepi cahaya pedang hitam pekat ini sebenarnya bersinar samar dengan sedikit cahaya biru, memancarkan suasana luar angkasa yang berkabut. Ini adalah kombinasi aturan niat membunuh dan aturan luar angkasa. Pedang pembunuh Wukong. Ini adalah kekuatan magis yang dipadatkan Qin Chen dengan menggabungkan pohon suci Wukong dan niat membunuh laut mati. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, mobilisasi niat membunuh laut pembunuh itu sendiri jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat menakutkan. Namun Qin Chen masih memiliki kelemahan, yaitu levelnya yang belum cukup. Karena wilayahnya yang tidak mencukupi, banyak serangannya yang sulit untuk dikejutkan, atau memiliki efek menekan pada Kaisar Dewa yang kuat. Oleh karena itu, dalam aura niat membunuh di laut mati, Qin Chen menggabungkan ruang dia telah memahami. Luar angkasa itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Aturan ruang dipadukan dengan aturan pasir untuk menciptakan pedang pembunuh kehampaan. Nenek moyang masyarakat naga hitam, nenek moyang klan bayangan dan lainnya, serta penguasa kerajaan Yong dan penguasa surgawi. Melihat cahaya pedang gelap muncul dari telapak tangan Qin Chen dan secara naluriah merasakan jantung mereka berdetak kencang. Pergi. Menghadapi sungai besar bersisik hitam, Qin Chen langsung melepaskan cahaya pedangnya. Memanggil. Saat cahaya pedang hitam legam terbang, itu telah menyentuh aliran sungai bersisik hitam. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi semua orang untuk menangkapnya. Dengan letupan, terdengar suara pemotongan keras di sungai sisik hitam yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat naga hitam ini seperti pisau tajam yang memotong daun teratai. Dengan cepat memotong celah di sungai yang luas sisik hitam. Celah kecil seperti mulut bayi menembus seluruh sungai sisik hitam. Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya pedang hitam, leluhur masyarakat naga hitam muncul di hadapannya. Terlalu cepat, tidak ada cara untuk bersembunyi. Apa? Sebelum semua orang sempat terkejut, gerakan Qin Chen dapat menghancurkan serangan leluhur masyarakat naga hitam dengan begitu mudah pada saat mereka bereaksi. Cahaya pedang hitam legam ini telah menyentuh tubuh besar leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, aturan luar angkasa ini. Tuhan Surgawi terkejut. Dia, yang tercerahkan oleh aturan luar angkasa, adalah satu-satunya di antara sedikit yang secara samar-samar menangkap serangan Qin Chen sudah terlambat. Tidak ada cara untuk menghentikan Qin Chen mengambil tindakan. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak ketakutan dan hendak mundur dengan keras, tetapi aura niat membunuh yang tak terlihat melewati tubuhnya dengan letupan. Celah muncul di pinggang dan perutnya dalam sekejap, memotong langsung dari dada ke bagian belakang. Luka seperti benang di langit terlihat, dan langsung tertusuk. Ada ekspresi ngeri di matanya. Energi pedang ini tidak tampak besar, tetapi saat melewati tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan dan aura luar angkasa yang keluar langsung memotong celah besar di tubuhnya benar-benar tidak berdaya di bawah energi pedang ini. Asal-usul kehancuranku sebenarnya tidak mampu menahan aturan niat membunuh dan aturan ruang angkasa. Bukankah putra ini hanya seorang kaisar dewa setengah langkah? Dari mana dia mendapatkan energi pedang dan kekuatan magis yang begitu menakutkan? Jalan. Nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah.
Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli akan ketakutan, karena dalam sekejap, energi pedang gelap telah menembusnya lagi. Kepulan. Dalam sekejap, beberapa luka lagi ditambahkan ke tubuh nenek moyang masyarakat naga hitam. Dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dari pinggang dan perut, langsung dipecah menjadi dua bagian. Pedang pembunuh Wukong milik Qin Chen berulang kali menyerang satu tempat dan langsung melukai leluhur masyarakat naga hitam dengan parah. Tidak, hanya beberapa pukulan telah menghabiskan 1/10 dari asal-usul kaisar ilahi saya. Beberapa pukulan lagi akan membunuh saya sepenuhnya. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar sebelum dia dapat bereaksi, semuanya pecah menjadi dua bagian. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Penguasa surga, leluhur klan bayangan, selamatkan aku. Nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak ngeri, matanya penuh ketakutan sebenarnya berada di tubuh Kaisar Dewa setengah langkah. Merasa kematian akan datang, dia merasa konyol dan histeris di dalam hatinya. Bunuh. Di bawah ancaman kehidupan, leluhur masyarakat naga hitam meraung, matanya merah darah dan gila, dan dia langsung meledakkan sungai sisik hitamnya ke arah Qin Chen. Ledakan. Sungai gelap bersisik hitam langsung menyelimuti Qin Chen, dan dia berjuang untuk hidupnya, Menurutnya, kekuatan serangan Qin Chen luar biasa, tetapi itu tidak berarti pertahanannya sempurna. Selama Qin Chen bisa dibunuh, krisisnya dengan sendirinya akan teratasi. Dentang. Di sungai besar sisik hitam, setiap sisik seperti pisau tajam, terus-menerus memotong tubuh Qin Chen. Namun, yang membuat nenek moyang masyarakat naga hitam ngeri adalah sungai sisik hitamnya tidak bisa bahkan melukai Qin Chen. Sangat berdebu, bahkan kulit Qin Chen tidak bisa dibelah atau bahkan terluka sama sekali. Bagaimana mungkin? Nenek moyang masyarakat naga hitam merasa ngeri. Sungai sisik hitam ini sudah menjadi jurus terkuatnya. Ia mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan cukup untuk mencekik pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa rata-rata. Petik 2. Cacing tanah hitam, apakah kamu menggelitikku? Qin Chen maju selangkah, dan aura unik memenuhi udara, mengirimkan sisik yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dari tubuhnya. Sebelum terobosan pohon ilahi Wukong, pertahanan struktur jurang Qin Chen sudah sangat menakutkan, cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Sekarang setelah terintegrasi dengan kekuatan magis luar angkasa, pertahanan Qin Chen telah meningkat setelahnya menerobos setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa. Lebih dari 10 kali lipat. Serangan leluhur masyarakat naga hitam menimpanya, hanya menstimulasi lapisan dangkal ototnya, seperti tembakan senjata fasia pada pengaturan terlemah. Qin Chen ditangguhkan di udara, sosok agungnya mengejutkan semua orang yang hadir. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura ruang yang membuat jantung berdebar melonjak, dan seluruh sungai sisik hitam langsung hancur dan terkoyak-koyak. Pergi. Cahaya pedang gelap itu seperti kilat, menebas leluhur masyarakat naga hitam dengan ganas. Cek. Hanya dalam beberapa kedipan, tubuh nenek moyang masyarakat naga hitam dipotong menjadi beberapa bagian lagi, dan lebih dari 50% asal-usul tubuhnya hampir musnah. Dewa di luar langit, nenek moyang masyarakat naga hitam berteriak ketakutan. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati dalam beberapa tarikan napas. Nak, jangan terlalu sombong, pastikan. Tuhan Surgawi akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat tangannya dan mendengung, kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba turun, menutupi dunia, dan mengunci Qin Chen dan menebas cahaya pedang gelap Naga Hitam. Kekuatan luar angkasa yang kuat menghalangi serangan cahaya pedang gelap, sangat mengurangi kecepatannya. Suara mendesing. Di bawah penghalang dari Dewa Surgawi,
nenek moyang masyarakat naga hitam dapat merasakan jalur serangan cahaya pedang gelap dan dengan panik menghindarinya. Hah, Qin Chen mengerutkan kening, dewa dari dunia luar ini benar-benar dapat mempengaruhi pedang pembunuh Wukong miliknya. Tapi coba pikirkan, Tuhan Surgawi telah memasuki Kaisar Dewa melalui luar angkasa, dan wilayahnya bahkan lebih tinggi daripada nenek moyang Black masyarakat naga. Kekuatan luar angkasanya sangat menakutkan. Sungguh luar biasa bahwa Tuhan Surgawi dapat menahan serangan ini. Nenek moyang klan bayangan dan masyarakat naga hitam sangat bersemangat saat ini, merasa lega. Dia senang bahwa dia telah bekerja sama dengan Tuhan Surgawi sebelumnya, jika tidak, dia akan melakukannya berada dalam masalah sekarang. Dengan pertolongan Tuhan di luar surga, saya bisa selamat dan sehat. Nak, serangan luar angkasamu memang luar biasa, tetapi jika menyangkut metode luar angkasa, akulah pencetusnya. Di depanku, kamu hanya mencoba melakukan apapun yang kamu inginkan, berbicara dengan bangga dengan rasa jijik di matanya. Nak, metode apa lagi yang kamu punya? Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung, dewa di luar langit, bunuh dia. Oh, di mana kamu? Apakah kamu benar-benar keras kepala? Leluhur masyarakat naga hitam, tidak bisa menahan tawa. Kelopak mata leluhur masyarakat naga hitam bergerak-gerak liar, dan dia merasa sedikit tidak nyaman tanpa alasan. Apakah kamu terlalu sombong? Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Di hadapan semua orang, Qin Chen mensubscribe channel Dongeng Donghua dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tidak. Dalam sekejap, total 10 lampu pedang hitam legam terkondensasi lagi di telapak tangan Qin Chen. Setiap cahaya pedang hitam legam memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, memenuhi dunia ke segala arah. Gudong. Pada saat ini, mata semua orang melebar dan mereka menelan ludah dalam-dalam. Apa yang terjadi? Dengan serangan ajaib seperti itu, Qin Chen benar-benar memadatkan 10 di antaranya sekaligus. Bukankah ini serangan satu sasaran? Bahkan murid Dewa Surgawi tiba-tiba menyusut. Dia telah memblokir pedang pembunuh Wukong sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Jika itu adalah 1, atau 3 atau 2 serangan, dia bisa menghentikannya, tetapi 10 serangan muncul sekaligus. Pergi. Qin Chen mengangkat tangannya, dan 10 lampu pedang hitam legam menyala dalam sekejap, menebas leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, ayo pergi. Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, dia berteriak ketakutan, dewa di luar langit, penguasa alam Buddha Matahari Agung, selamatkan aku. Amitabha, saya pertama kali datang ke sini, dan yang mulia tidak ada hubungannya, donor naga hitam, jangan terlibat dengan Laona. Pemimpin alam Buddha Matahari Besar sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur. Mata Dewa Surgawi sangat tajam, dan dia bahkan mencoba menghentikannya, tetapi kali ini kekuatan luar angkasanya hanya dapat mengganggu beberapa pedang pembunuh Wukong. Dan 7 atau 8 lampu pedang hitam pekat yang tersisa seperti penggiling daging, terus-menerus melewati tubuh asosiasi naga hitam. Tidak. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengeluarkan raungan yang melengking. Di bawah penetrasi cahaya pedang gelap Qin Chen, tubuhnya terus dimusnahkan, dan akhirnya roboh di tempat dengan ledakan keras. Jiwa dewa yang memancarkan aura kekuatan naik ke langit dan hendak menyapu ke arah langit yang jauh. Itu adalah jiwa nenek moyang masyarakat naga hitam. Hancurkan. Qin Chen melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus langsung ke dalam jiwa leluhur masyarakat naga hitam. Tidak, di matanya yang ketakutan dan putus asa, seluruh jiwa leluhur masyarakat naga hitam langsung tertusuk, dimusnahkan sepenuhnya, dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan seorang kaisar dewa yang kuat meninggal,
yang secara langsung menyebabkan fenomena abnormal besar di seluruh lapisan dunia maya, membumbung ke langit. Itu, seorang kaisar dewa telah jatuh. Di reruntuhan para dewa, banyak orang kuat yang menatap mereka dan terkejut. Bab 5906, 10.000 transformasi teknik bayangan. Di lokasi reruntuhan para dewa, di lapisan virtual, aura mengerikan dari asal mula jalan membubung ke langit. Menyebabkan kekerasan mengaum dengan seluruh dao surgawi tempat reruntuhan para dewa berada. Di atas langit, ada kemauan besar yang turun, dan asal mula jalan naik yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalamnya, menyebabkannya terwujud. Itu adalah operasi reguler tertinggi dari laut kosmik. Melihat Kaisar dewa manapun adalah eksistensi tertinggi di laut kosmik ini, dan merupakan semacam simulasi asal mula aturan jalan tertinggi di laut kosmik. Di laut kosmik, seorang kaisar dewa lahir. Dari cabang tertentu dari aturan jalan tertinggi yang mewakili laut kosmik, muncullah seorang pria kuat yang telah melihat sekilas rahasia intinya. Budidaya berkelanjutan dari kaisar dewa yang kuat ini juga melengkapi dan melanjutkan aturan jalan tertinggi laut semesta. Pada saat yang sama, aturan jalan tertinggi laut semesta juga akan membantu mereka. Ini adalah proses saling menguatkan. Dan begitu kaisar dewa yang kuat jatuh, inti asli dari aturan jalan yang dia kembangkan juga akan mengembalikan aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta itu sendiri. Dan melengkapi aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta. Oleh karena itu, setelah kematian leluhur masyarakat naga hitam, asal mula aturan jalan yang dia praktikkan segera beresonansi dengan aturan tertinggi jalan laut semesta, menyebabkannya terwujud. Ledakan. Di atas langit yang luas, aturan tertinggi laut kosmik terwujud, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Merasakan fenomena mengejutkan yang berkembang di lapisan dunia virtual, mata banyak orang kuat di reruntuhan para dewa berkumpul di sini, merasakan keterkejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Aturan jalan ini adalah asal mula kehancuran. Siapa yang jatuh? Asal mula kehancuran, mungkinkah itu nenek moyang masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan? Siapa yang membunuhnya? Klan surgawi, atau dewa surgawi, atau nenek moyang Komodo. Dia diselimuti oleh kekuatan luar angkasa dari dewa surgawi, dunia bayangan nenek moyang klan bayangan. Dan banyak orang kuat lainnya. Orang-orang di reruntuhan para dewa hanya bisa merasakan kematian orang sekuat itu, tapi tidak tahu bagaimana dia terjatuh. Tapi tidak peduli apa, jatuhnya kaisar ilahi yang kuat masih sangat mengejutkan hati setiap orang kuat yang hadir. Saudara naga hitam sudah mati. Nenek moyang klan bayangan gemetar di dalam hatinya di tingkat dunia maya. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam memberinya kejutan yang sangat kuat, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Apakah aku akan mati juga? Leluhur klan bayangan ketakutan. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari leluhur masyarakat naga hitam, tetapi kekuatannya terbatas. Jika Qin Chen mengincarnya, bisakah dia menahan serangan lawan? Tidak tahu. Namun hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Ayo pergi. Pada saat ini, leluhur klan bayangan tidak mempedulikan apapun. Dengan keras, sosoknya kabur dan berubah menjadi ratusan bayangan hitam yang melesat ke segala arah dalam sekejap. Teknik bayangan 10.000 transformasi. Masing-masing bayangan hitam ini mengandung energi bayangan tingkat tertinggi, seperti tubuh aslinya. Ada yang lolos ke dalam kehampaan, ada yang naik ke langit, dan ada yang menyapu ke arah tanah di bawahnya jatuh dan hozens berhamburan. Tidak ada cara untuk melakukannya. Teknik 10.000 transformasi bayangan adalah teknik rahasia pelarian paling kuat yang digunakan oleh nenek moyang klan bayangan. Teknik ini membakar sumbernya dalam sekejap dan berubah menjadi klon yang cukup membingungkan lawan dan tidak dapat mengidentifikasi tubuh aslinya. Kedua,
Sebagai kaisar dewa yang kuat, ada begitu banyak klon tidak hancur, akan ada kemungkinan untuk turun. Kaisar dewa yang kuat dapat mengubah tubuhnya dengan satu pikiran. Paling-paling, asal-usulnya akan habis, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berlatih lagi. Namun, pemahaman aslinya tentang jalan itu masih ada, asalkan ada cukup waktu diberikan, dia masih bisa kembali ke puncaknya semula. Leluhur klan bayangan benar-benar melarikan diri. Melihat pemandangan ini, dewa klan surgawi dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Mereka berdua terkejut dengan tindakan leluhur klan bayangan dan mengagumi keputusan tegasnya. Sungguh disayangkan, mata Tuhan surgawi dingin dan tidak senang. Setelah leluhur masyarakat naga hitam meninggal, bukanlah hal yang baik baginya jika leluhur klan bayangan melarikan diri lagi. Nenek moyang klan bayangan secara alami mendengar suara mengejek dari Tuhan surgawi, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dalam hidup dan mati, semua martabat dan kemuliaan ditinggalkan. Tapi apakah Qin Chen akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Hah, ingin melarikan diri, bibir Qin Chen mengejek. Penghalang dunia. Kekuatan ruang yang tak terlihat langsung memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Dengan gemuruh, kekuatan ruang yang luas turun seperti dunia yang unik, menutupi seluruh dunia dan membentuk penghalang yang keras. Nenek moyang Sadoklan melarikan diri. Klon leluhur klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menabrak penghalang transparan yang menakutkan ini sangat kuat, tanpa satu pun celah. Apa? Hati leluhur klan bayangan bergetar. Kekuatan magis luar angkasa yang begitu kuat terintegrasi sempurna dengan lapisan dunia maya. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Lapisan dunia maya adalah tempat khusus di reruntuhan para dewa, beberapa aturan Dao khusus, yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan aturan tertinggi laut semesta. Jadi di lapisan dunia maya ini, hanya sedikit orang yang dapat mengatakan bahwa aturan tersebut dapat terintegrasi sempurna dengan aturannya. Tetapi leluhur klan bayangan merasa ngeri bahwa kekuatan luar angkasa Qin Chen terintegrasi sempurna dengan ruang dunia virtual. Setidaknya dengan teknik pelarian bayangan terbaiknya, dia tidak dapat mendeteksi penghalang ruang angkasa ini. Sama sekali terkejut dengan celah ini. Teknik pelarian bayangan adalah salah satu aturan dan rahasia yang paling baik untuk melarikan diri di jalan luas lautan alam semesta. Tapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Dan menakutkan, semua pemikiran ini terus menyimak channel Dongeng Donghua dan bergema di benak leluhur Sadoklan, menumbuhkan keputusasaan yang paling menakutkan jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu sama sekali bahwa kekuatan khusus yang terkandung dalam lapisan dunia virtual adalah kekuatan struktural jurang, dan Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan jurang. Ditambah dengan asal mula jalan luar angkasa setelah bergabung dengan Wukong Divine. Pohon, di dunia virtual ini di antara lapisan-lapisannya, cara ruang Qin Chen pasti telah mencapai tingkat teratas klan laut di alam semesta ini. God Beyond Heaven, selamatkan aku. Klon nenek moyang klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berbalik, memandang God Beyond Heaven, dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Untuk tujuan ini, hanya dewa surgawi yang juga telah mencapai tingkat menakjubkan dalam ruang yang dapat menyelamatkannya. Selama dewa surgawi membuat celah di penghalang ruang angkasa Qin Chen, dia akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Menghadapi permintaan bantuan leluhur klan bayangan, dewa surgawi tampak acuh tak acuh, tetapi tetap acuh tak acuh. Dia hanya merasakan penghalang ruang Qin Chen dan mengerutkan kening dengan sedikit keterkejutan. Hanya satu gerakan yang membuat Tianwei Tianzu merasa meskipun Qin Chen di depannya hanya setengah langkah menuju puncak kaisar dewa, pencapaiannya di bidang ruang sudah cukup. Sebanding dengannya, tidak lebih baik atau lebih buruk. Seni takdir, mata-mata sejati. Setelah menggunakan penghalang luar angkasa untuk memblokir teknik melarikan diri leluhur klan bayangan, mata tak terlihat muncul di antara alis Qin Chen. Bas,
mata terbuka, dan cahaya takdir ilahi yang luas mekar. Kemudian, di depan mata Qin Chen, takdir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Aura takdir yang berasal dari klon tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh leluhur klan bayangan semuanya ditangkap oleh Qin Chen. Murid Dewa Klan Surgawi menyusut dan dia memandang Qin Chen dengan kaget. Ini adalah jalan takdir yang aku kembangkan untuknya. Bagaimana anak ini bisa menggunakannya dengan begitu terampil? Sudah berapa kali dia melihatnya? Dewa Klan terkejut. Jalan takdir sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan klan surgawinya, yang dikenal sebagai klan takdir, hanya memiliki sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Namun, Qin Chen di depannya hanya melihat peta takdir yang diberikan olehnya. Tapi dia benar-benar bisa menjalankan seni takdir. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Apakah Qin Chen ini memperhatikan peta takdirnya siang dan malam? Nenek moyang klan bayangan ini akan segera mati. Dewa Klan Surgawi memandang leluhur klan bayangan dengan rasa kasihan. Dia tahu seni takdir dengan sangat baik dan sekilas bisa mengetahui seni takdir Qin Chen sangat mendalam dan telah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Cukup untuk mengintip kekuatan takdir dari banyak klon nenek moyang klan bayangan. Takdir itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi takdir juga dapat menangkap petunjuk dan menggunakannya untuk memata-matai identitas sebenarnya. Ditemukan. Dengan kekuatan takdir yang bergerak, Qin Chen menyapu ke arah klon yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekilas bahwa di antara semua bayangan, ada bayangan dengan aura takdir yang berbeda dari klon lainnya. Itu adalah wujud sebenarnya dari nenek moyang klan bayangan. Wow! Sosok Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak bergerak, dan dia menangkap klon itu dari jauh. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan turun dan dengan erat menggenggam hati leluhur klan bayangan, tiruan dari Kaisar Dewa. Langkah ini lagi. Penguasa surgawi, penguasa alam Buddha Matahari Agung, leluhur binatang Komodo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Ingin mengetahui lintasan dan kelemahan gerakan Qin Chen. Tidak. Leluhur klan bayangan merasakan kekuatan mengerikan mencengkeram hati Kaisar Dewa, dan hendak merobeknya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia memandang Dewa Surgawi dan meraung, "Dewa Surgawi, selamatkan aku." Klon sumber bayangan. Sambil meminta bantuan, dia melemparkan klon sumber bayangan, dan boom, lokasi klon aslinya menjadi kabur dan berubah menjadi dua dalam sekejap. Klon tersebut harus digunakan seperti sebelumnya untuk menghindari teknik patah hati Qin Chen. Masih menggunakan trik ini, sudah berhari-hari dan kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak diganggu oleh klon sumber bayangan nenek moyang klan bayangan memancarkan kabut berkabut hati Kaisar Dewa telah muncul di telapak tangan Qin Chen. Ledakan. Aura bayangan menakutkan terpancar dari hati Kaisar Dewa dan melesat langsung ke langit, beresonansi dengan jalan bayangan antara langit dan bumi. Tidak. Aura leluhur klan bayangan dengan cepat turun, menunjukkan ekspresi putus asa. Dia memandang Tuhan Surgawi dengan kebencian, karena dengan kekuatan Tuhan Surgawi, dia bisa membantunya sebelumnya, tetapi dia tidak menunggu sampai hati Kaisar Dewanya hancur. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.